Saudara-saudara, pada tanggal 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden ke-8 Indonesia. Kepemimpinannya akan terbentuk dari kemampuannya memenuhi janji politiknya sembari menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang signifikan. Pertanyaan terbesar adalah, bagaimana Prabowo akan memimpin negeri ini? Sementara jawaban yang pasti baru akan kita ketahui seiring waktu, mungkin berguna untuk mengantisipasi beberapa perkara dan tantangan. Pertama, apakah Prabowo akan membesarkan kabinetnya untuk mengakomodasi sekutu politiknya? Jawabannya sangat jelas, dan itu sudah kita lihat dan terjadi. Ini mengingat koalisi elektoralnya yang luas, yang mencakup partai-partai seperti Gerindra, Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Koalisi ini, meskipun penting untuk stabilitas pemerintahan, sebenarnya juga menghadirkan tantangan tersendiri. Memperbesar kabinet itu menyebabkan struktur eksekutif yang membengkak dan tidak efisien. Ini juga yang sebenarnya terjadi pada pemerintahan sebelumnya, termasuk selama periode kedua masa jabatan Presiden Jokowi. Kalau kita ingat, ada banyak desas-desus tentang komposisi kabinet sebelum diumumkan. Nah, kini kabinet sudah diumumkan dan kita sudah melihat seperti apa kabinet Prabowo. Kalau kita melihat bahwa kabinet Prabowo itu sekarang jauh lebih besar daripada kabinet Jokowi, itu keniscayaan. Undang-Undang Kementerian Negara yang baru yang disahkan pada 20 September 2024 memang menghapus batas jumlah kementerian, dulunya 34, sehingga memungkinkan Prabowo dan presiden berikutnya untuk punya kebebasan penuh membentuk kabinet sebesar-besarnya atau sekecil-kecilnya, terserah. Nah, kini kita sudah melihat bahwa ada banyak kementerian dan lembaga baru yang dibentuk. Dan yang sudah ada ternyata dirombak atau dibagi-bagi. Ada kementerian koordinator yang baru, ada pula kementerian-kementerian baru yang mencakup sejumlah bidang kebijakan seperti pendidikan dasar menengah, pendidikan tinggi, riset teknologi, lingkungan, kehutanan, ekonomi kreatif, hukum, imigrasi pemasyarakatan. Lalu juga ada lembaga-lembaga baru seperti Kantor Komunikasi Kepresidenan, Badan Gizi Nasional, dan lain-lain. Ekspansi kabinet semacam itu sebenarnya bahwa kabinet itu mengidap penyakit buruknya koordinasi dan rendahnya efisiensi. Dan menurut saya lebih penting lagi, bahwa setiap perubahan struktural kabinet dalam rupa pendirian kementerian atau lembaga baru, atau perombakan kementerian lembaga yang sudah ada, itu semuanya akan memakan waktu yang cukup lama. Akibatnya, kabinet baru ini tidak akan dapat langsung berlari, bekerja mewujudkan program-program yang dijanjikan Prabowo. Kabinet yang besar, dengan lebih banyak kementerian, itu akan memperlambat pelaksanaan janji-janji politik Prabowo sebenarnya. Nah, secara substantif atau teknokratik, kabinet yang besar itu sebenarnya mengaburkan fokus kebijakan. Karena para menteri akan mengejar agenda mereka sendiri, ketimbang mewujudkan prioritas nasional. Nah, dengan mengajak seluruh pemain kunci di dalam politik ini ke dalam kabinetnya, Prabowo kelihatannya ingin mendapatkan manfaat politik dan menciptakan front yang lebih solid di parlemen. Dan sebenarnya ini akan makin solid jika dia menawarkan posisi kabinet kepada PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, dari anggota kabinet yang sudah diumumkan dan kita semua sudah tahu, kita bisa melihat beberapa loyalis Prabowo yang tentu akan memainkan peran penting, seperti misalnya Prastyo Hadi, Sugiono, Rahmat Pambudi, Syafri Samsudin, Fadlizon, dan banyak lain. Selain itu, kita juga melihat cukup banyak anggota kabinet Jokowi yang bergabung di kabinet Prabowo, seperti Pratikno, Erlangga Hartarto, Budi Gunadi Sadikin, Agus Gumiwang Kartasasmita. Saudara-saudara, aspek kedua yang perlu diantisipasi adalah pendekatan utama Prabowo terhadap pembangunan Indonesia. Janji politik Prabowo yang dirangkum
sebagai 8 visi atau Astagita itu menunjukkan strategi komprehensifnya untuk menjawab tantangan sosial ekonomi Indonesia. Namun, pasti tidak semua janji kampanyenya akan dilaksanakan, mengingat keterbatasan sumber daya. Prabowo kemungkinan akan lebih berfokus pada daftar program hasil cepat terbaik (PHCT) (Quick Wins). Sedangkan timnya mungkin akan berfokus pada pencapaian kemandirian ekonomi dan reindustrialisasi, termasuk hilirisasi industri, melanjutkan warisan Jokowi di bidang ini. Sejalan dengan target ambisiusnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7 hingga 8 bahkan 9% pada akhir masa jabatannya di 2029 nanti, kemungkinan besar Prabowo akan menjalankan strategi resentralisasi. Ini berarti mengembalikan kekuasaan ke pemerintah pusat dan intervensi negara yang lebih tegas untuk memastikan pertumbuhan sambil sembari mengatasi pengangguran dan mengurangi ketimpangan. Skema perlindungan sosial akan mendukung upaya ini, termasuk rencananya untuk menyediakan makanan gratis bagi siswa dan anak-anak, serta perluasan bantuan sosial. Semuanya akan dikendalikan dari pusat. Nah, untuk mengoperasionalkan pendekatannya ini, Prabowo tentu memerlukan pemerintahan yang efektif. Ya mungkin akan meniru pendekatan mantan Presiden Soeharto, mendirikan badan semacam atau yang punya fungsi mendekati Sekretaris Presiden untuk pengendalian operasi pembangunan Sesdalopam sebagai instrumen utama untuk mendorong pembangunan. Ini pada dasarnya sebenarnya adalah pendekatan militer, MOOTW, Military Operation Other Than War, operasi militer selain perang. Artinya, pembangunan itu diperlakukan seperti operasi militer. Ini sebenarnya sudah terlihat dalam pendekatannya terhadap program makan bergizi atau makan siang gratis yang dikerjakan oleh Badan Gizi Nasional yang memiliki rantai komando seperti militer dari tingkat nasional hingga kecamatan atau bahkan kelurahan. Hal lain adalah aliansi Prabowo dengan Jokowi. Itu mungkin tidak akan tetap stabil setelah serah terima kekuasaan berlangsung 20 Oktober yang lalu. Dinamika terbaru, terutama demonstrasi nasional pada tanggal 22 Agustus, kalau Anda masih ingat peringatan darurat, dan kasus Fufu Fafa, itu bisa jadi telah mempengaruhi hubungan Prabowo dan Jokowi dan Gibran. Meski soal hubungan ini masih tanda tanya, tapi dalam kaitannya dengan pembangunan, pasti akan ada pengaruhnya. Khususnya, apakah Prabowo benar-benar akan melanjutkan berbagai agenda pembangunan Jokowi, terutama proyek Ibu Kota Nusantara misalnya. Saudara-saudara, kepresidenan Prabowo itu akan ditentukan oleh kemampuannya untuk menavigasi soal-soal ekonomi politik Indonesia yang kompleks. Keberhasilan atau kegagalan pemerintahnya akan tergantung pada apakah dia dapat mempertahankan momentum pencapaian Jokowi sembari menyiapkan warisannya sendiri, yang tentu berbeda dan berorientasi lebih jauh ke depan untuk kepresidenannya sendiri.